Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi minasang yang mau ke Jepang, terutama visa Tokuti Gino atau Specific Skill Worker SSW yang kita sebutnya ya, istilahnya SSW singkatannya itu. Nah, jadi minasang mungkin bertanya-tanya, "Sensei, bagaimana kalau ke Jepang tuh memang harus apakah berbayar, harus besar dan apa gimana gitu, uangnya yang diperlukan?" Sebenarnya ya jujur aja, bisa gratis asalkan kamu itu bahasanya bagus ketika di interview. Nah, terus kamu langsung keduanya itu, melalui TSK, Tokushien Kikang, itu lembaga outsourcing atau lembaga penerima kerja yang ada di Jepang sana langsung ke TSK, ke staf TSK-nya. Walaupun pada dasarnya, eee, staf TSK tuh jujur, kalau yang jujur itu, bersih ya, nggak mengambil Shokai fee. Shokai fee itu uang, perkenalan lah gitu. Ya bahasanya gitulah, Shokai itu, memperkenalkan atau fee itu ya, ya itulah, uang admin gitu bahasanya simpelnya. Nah, walaupun ada beberapa oknum seperti itu, tapi sebenarnya sejatinya kalau misalkan langsung lewat TSK itu gratis. Seperti kalau yang newcomer pembiayaan apa namanya, tiket pesawat, nah itu juga nanti yang persiapan, di Apatonya. Apato itu tempat tinggal di Jepang ya. Terus pengurusan COE, adapun misalkan seperti pengurusan dokumen, eee medical check up, yang kedua, ya macam-macam lah, seperti pengurusan paspor, itu biasanya tanggung sendiri ya. Dan itu pun sebenarnya kalau di total-total ya, coba di sini nih, saya edit video, di bidang video. Ini paspor, visa, sama medical check up, ini segini ya. Nah oke, jadi misalkan balik lagi, newcomer atau orang pendatang baru ya, secara harfiah, new itu baru, comer itu datang, pendatang baru alias orang yang pertama kali mau ke Jepang, newbie di dalam, eee, apa, awalnya, yaitu kadang bingung mau langsung TSK atau lewat LPK ya, akhirnya, rata-rata kebanyakan mayoritas itu memilih lewat LPK. Kenapa lewat LPK? Karena lebih, gampang aja gitu, ada pembimbingnya, ada yang mungkin, penerjemahnya, ada senseinya. Karena memang nggak tahu apa-apa gitu, mau ngurus dokumen seperti apa, mau belajar harus dari mana dan sebagainya gitu kan. Akhirnya, lebih baik memilih, lewat LPK. Nah, kalau misalkan lewat LPK, itu memang range-nya ya bisnis ya, balik lagi LPK itu, lembaga persiapan kerja itu memang ya kita mau nggak mau harus membayar karena itu memang, bisnisnya mereka, ranahnya mereka, mereka memberikan jasa untuk, pembelajaran bahasa, entah mau, pengetahuan seputar Jepang, itu udah haknya mereka. Nah, tinggal itu balik lagi pilihan kita mau lewat langsung LPK atau, secara otodidak kita mau, langsung ke jalur lewat TSK gitu. Nah, ini kan yang membuat dilema bagi minasang ya, bagi peserta, bagi kandidat, siswa-siswi yang ingin mau kerja Jepang. "Wah sensei, saya tuh nggak ada uang gitu sebenarnya, tapi kan di LPK ada dana talangan." Sebenarnya kalau dana talangan itu ujung-ujungnya mahal. Kita kalau dicicil, cicil, oke lah cicilnya murah kan, mungkin sebulan berapa juta, tapi kalau di total diakumulasikan, nah itu sampai berapa tahun, itu ujung-ujungnya mahal aja minasang. Nah, kalau misalkan ada yang gratis kenapa enggak gitu? Ibarat nanti misalkan minasang ya amit-amit gitu kan. Nauzubillah min dzalik, seandainya kalau misalkan minasang udah ke Jepang, ternyata, gajinya tuh nggak seberapa gitu. Nah, sedangkan tanggungan minasang yang harus dibayar karena dana talangan, itu memberatkan minasang, akhirnya minasang juga nggak jadi nggak bisa nabung, berat karena buat kehidupan sehari-hari kan, uang sehari-hari, uang tempat tinggal, uang ya buat survive gitu, buat makan sehari-hari gitu. Terus harus bayar cicilan, kredit dan sebagainya, itu yang, memberatkan minasang. Nah, jadi memang saran saya, cobalah otodidak, cobalah belajar mandiri, cobalah belajar cerdas, ada Google, YouTube di situ, ada ya internet, ada grup-grup belajar secara gratis dan sebagainya. Walaupun saya paham dan mengerti bahwasanya secara, dasarnya kalau rata-rata orang Indonesia tuh, susah untuk belajar mandiri. Jadi mau nggak mau harus memang ada, pendamping, ada, teman-teman di situ untuk apa, rivalitas secara, positif. Nah, akhirnya ya ada teman-teman sekelasnya di situ, ada senseinya, ya itu lebih, membuat termotivasi dibanding yang, individual atau yang bahasanya otodidak seperti itu. Nah, jadi
pilihan lagi ya minasang ya. Kalau di LPK kan biasanya range-nya ya rata-rata dari angka 15 sampai dengan 35, bahkan ada yang lebih dari itu. Wah, itu sih sebenarnya pemerasan. Tapi kembali lagi ya, selama kalau menurut saya, pribadi saya, yang penting tolong minasang cerdas dalam memilih. Nah, makanya di sini kalau misalkan bagi minasang yang ingin mau ke Jepang, silakan bisa berdiskusi dengan saya gratis kok. Mau sensei gitu. Wah, sensei. Bukan sensei, saya juga saya fawas biasa lah. Bukan sensei, saya nggak mau diomong sensei dan sebagainya. Jadi bagi minasang yang pengen kerja ke Jepang, pengen tanya-tanya bisa ke saya gitu. Jadi intinya kalau mau langsung gratis itu lewat TSK. Kalau misalkan mau berbayar silahkan ke LPK, itu pilihan di minasang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu minasang.